Bayangkan, duduk di atas seekor binatang buas seberat 1.500 pon yang sedang marah, segumpal otot dan amarah yang bergolak. Yang satu-satunya tujuannya adalah menghancurkanmu. Saat gerbang kandang terbuka dengan berderit, duniamu menyempit hanya antara dirimu dan banteng di bawahmu. Setiap hentakan marahnya mengancam untuk membanting tubuhmu ke tanah yang keras. Tapi kamu berpegangan erat saat adrenalin mengalir deras di dalam nadimu. Miringkan badan ke belakang, hentakkan taji kuat-kuat. Buat dia berputar dan berbelok, tapi tetaplah duduk dengan mantap. Buzzer terdengar bagai lagu merdu setelah 8 detik. Meskipun rasanya seperti selamanya saat duduk di atas tong mesiu di antara kedua kakimu. Beberapa tendangan keras lagi masih mencoba melemparkanmu ke samping sampai kamu turun dengan kemenangan. Mendarat di tanah dan menyingkir dari jalur banteng yang mengamuk. Kegembiraan membuncah saat papan skor menampilkan poin yang telah kamu raih dengan susah payah. Ini adalah sebuah kontes untuk meraih kejayaan, dibangun di atas ketangguhan sekeras titanium dan mental baja. Bagi para penunggang banteng di seluruh dunia, termasuk Seth Salto yang berusia 19 tahun. Inilah yang disebut hidup. Latihan yang melelahkan, cedera yang menyakitkan, kotoran dan debu, kebersamaan para koboi, hingga suatu hari nahas pada tahun 2023, ketika sorak-sorai penonton berubah menjadi tarikan napas nyeri yang tertahan. Apa yang terjadi pada penunggang banteng berbakat ini di detik-detik terakhir itu? Momen-momen yang menakutkan itu. Semburat merah fajar membentang di atas ladang emas tak berujung Alberta saat peternakan Salto mulai hidup. Hari ini bukan Sabtu biasa bagi Seth yang berusia 19 tahun. Acara kualifikasi Indian National Finals Rodeo akhirnya tiba setelah berbulan-bulan persiapan tanpa henti di peternakan. Satu kali lagi menunggang di tanah sendiri sebelum Seth berangkat untuk merebut gelar juara INFR di Las Vegas pada bulan Desember. Seth dengan bangga merangkul warisan First Nation-nya sebagai anggota Ermineskin Cree Nation yang berasal dari Mesquachis, Alberta. Akar pribumi Seth sangat erat terjalin melalui partisipasinya yang aktif dalam komunitas rodeo serta identitas pribadi Seth. Salto mengembangkan keterampilan menunggang banteng yang berani dan tekad yang kuat melalui impian untuk menghormati warisan panjang budayanya sebagai penunggang kuda dan juara rodeo yang terampil. Dia menyimpan harapan untuk menjadi salah satu talenta menunggang banteng pribumi paling terkenal yang pernah ada. Sebuah bintang yang bersinar di antara bangsanya. Seth menunggang dengan lambang sukunya yang terpampang di pakaian dan perlengkapan selama kompetisi sebagai bentuk penghormatan. Detail pasti dari hari ini hingga tunggangan terakhir Seth hanya diketahui oleh mereka yang bersamanya di setiap saat. Namun dari riset yang bisa saya temukan tentang koboi remaja pemberani ini, berikut adalah skenario yang kemungkinan terjadi hingga tunggangan terakhir itu. Bayangan menggoda tentang Seth memenangkan Gasper Trophy kejuaraan yang berkilauan hanya dalam beberapa minggu ke depan membuat detaknya semakin cepat saat dia berpakaian. Lagu-lagu country favoritnya mengisi ruangan, sementara Seth membayangkan dirinya tetap seimbang dan kuat di atas banteng-banteng paling liar, membuat keputusan tajam dalam hitungan milidetik yang membedakan juara dari kegagalan. Mimpi ini menjadi nyata setelah ribuan jam latihan, cedera yang harus dilalui, bermil-mil perjalanan sendirian melintasi sirkuit rodeo, mengorbankan kehidupan sosial remaja yang normal. Hanya satu hal yang penting, keabadian di dunia rodeo sedang memanggil, dan Seth bertekad untuk menghadapinya tanpa rasa takut hari ini. Dedikasinya menginspirasi kakeknya, Marcel, yang datang lebih awal untuk meninjau strategi menunggang banteng. Hubungan dekat Seth dengan Marcel membuatnya hanya memanggilnya sebagai ayah. Marcel tahu Seth punya kecenderungan memilih banteng paling liar untuk menghibur tribun yang penuh penonton. Dia mencoba dengan lembut menasihati Seth agar memilih lawan yang lebih mudah hari ini karena Las Vegas sudah di depan mata. Tapi Seth hanya menampilkan senyum khasnya dan berjanji akan memilih banteng yang lebih jinak dan ramah. Sejak usia dini, Marcel mencoba mengarahkan Seth agar menjauh dari bahaya menunggang banteng dan memilih olahraga rodeo yang lebih aman seperti lomba melempar lasso. Tapi semua itu tidak bisa menandingi kecintaan cucunya pada menunggang banteng. Teman dekat Seth dan rekan sesama penunggang bantengnya, Tryon Simon, segera datang untuk mengantar mereka ke arena. Perut Tryon terasa berdebar karena gugup menghadapi kompetisi. Tetapi saat melihat fokus Seth yang setajam laser, dia pura-pura bersikap santai. Namun persaingan kompetitif bersaudara mereka sempat muncul sejenak saat Tryon menantang Seth untuk mengalahkan nilai 78 poin yang diraih Tryon hari ini. Seth mencemooh dan membanggakan dirinya bahkan bisa meraih nilai di atas 90 saat menunggang banteng paling liar yang pernah dilihat Tryon. Canda guroyon bersahabat itu membuat kedua pemuda itu jadi lebih rileks, membiarkan rasa antusias dan ketegangan mengalir bebas selama perjalanan. Ketika Tryon mengingat temannya, dia berkata, dia sangat ceria dan merupakan orang yang sangat baik. Selalu peduli dengan perasaan orang lain juga. Dia selalu ada untukmu. Chiniki Rodeo Grounds yang legendaris. Tempat Seth menghembuskan napas terakhirnya
terletak di landscape menakjubkan Stoney Nakoda First Nation di sebelah barat Calgary. Tanah suci suku ini memelihara semangat masyarakat adatnya dan juga menguji keberanian mereka yang bertanding di arena rodeo yang penuh sejarah ini. Kandang pelepasan banteng yang sudah usang dan tribun penonton yang berdiri sendiri membentang di bawah bayang-bayang Gunung Chiniki yang menjulang abadi di sebelah timur. Di sini, generasi demi generasi penunggang mempertaruhkan nyawa dan raga di atas binatang buas paling liar di perbatasan Alberta, menciptakan legenda dari tanah, sebelum akhirnya menjadi bagian dari cerita rakyat tanah itu sendiri. Menjelang siang, bayangan menaungi arena Chiniki saat para penjual mengangkut panggangan barbeque berasap ke pinggir arena, sementara para peserta mencatat hasil undian mereka. Hadiah tambahan yang besar dari acara bonus ini menjanjikan akan menarik setiap jagoan regional, dan Seth dengan senang hati memikul beban untuk mempertahankan kandang sendiri hari ini. Seth mempercepat rangkaian pergangan lengan, leher, dan pergelangan tangannya. Seth membayangkan dengan mudah tunggangan yang selaras dan mulus di atas setiap banteng yang mungkin dihadapinya. Nilai juri dan suara arena perlahan menghilang. Hanya detak jantung yang terdengar saat detak jantungnya dan banteng berpadu menjadi satu irama yang mengarah pada kemenangan. Mungkin pahlawan terbesarnya, Lane Frost, juga tidak jauh dari pikirannya. Sejak pertama kali Seth Salto muda menyaksikan koboi ikonik Lane Frost menunggang, dia merasa takdir memanggilnya. Gaya berani Frost dan mentalitas acara besar yang penuh aksi memikat imajinasi Seth sejak kecil. Saat tumbuh besar di peternakan keluarga Salto, malam-malam larut dihabiskan dengan menonton kaset VHS buram tentang aksi legendaris Frost dan pelariannya yang luar biasa dari bahaya setelah terlempar oleh banteng-banteng raksasa. Seiring Seth tumbuh menjadi seorang penunggang muda yang menjanjikan, Lane Frost menjadi idola sekaligus inspirasinya yang memicu mimpi Seth sendiri untuk menunggang. Moto berani Frost, hidup untuk menunggang, menunggang untuk hidup. Sangat beresonansi dengan remaja pemberani itu, tertanam kuat dalam benak Seth sebagai prinsip hidup pribadinya ke depan. Salto melakukan ziarah ke patung peringatan itu untuk menghormati penampilan juara Frost di Giant Frontier Days. Salto terharu melihat foto-foto tragis yang menceritakan cedera yang mengakhiri karir dan hidup luar biasa Frost secara prematur pada tahun 1989. Bersumpah untuk menunggangi dengan keberanian dan ketangguhan yang mendefinisikan pahlawannya, Salto sering bercerita kepada teman-temannya tentang aksi comeback Frost yang mustahil dan harismanya yang ia harap bisa ia tiru. Yang mengerikan, takdir akan mengulang kisah mereka. Akhir tragis yang sama terjadi sangat awal dalam kehidupan muda mereka. Tribun penuh sesak dengan penonton yang antusias dan haus akan keseruan. Di bawah, di area kandang dan lorong pelepasan, koboi-koboi berbakat seperti Seth mempersiapkan diri. Ketegangan dan adrenalin memperkuat dentuman kuku yang menghantam gerbang logam. Seth sudah terbiasa dengan suasana penuh tekanan seperti ini, karena ia sudah beberapa kali lolos kualifikasi untuk Indian National Finals Rodeo yang bergengsi. Meskipun Seth masih sosok yang sedang naik daun, Seth telah membuktikan selama 5 tahun terakhir bahwa ia memiliki keberanian dan ketangguhan yang melebihi usianya yang masih muda. Sekitar pukul 5 sore, Seth melangkah menuju kandang. Dia adalah salah satu peserta rodeo banteng terakhir hari itu. Matanya bersinar tajam, sudah sepenuhnya fokus pada banteng hitam berbintik seberat 1.700 pon yang ada di lorong 1 yang sedang mengais-ngais tanah dengan kuku tajamnya. Di seberang area penjurian, Seth mengangguk kepada keluarganya yang berkumpul di pinggir arena, lalu menepuk punggung kakeknya dengan mantap. Senyumannya tidak sepenuhnya menutupi rahangnya yang mengeras saat ia sudah membayangkan tunggangan sempurna yang akan datang. Dengan bantuan, Seth menarik dirinya dengan mantap ke atas banteng yang melenguh itu. Segumpal otot dan amarah yang terpendam di bawahnya. Dia menyesuaikan perlengkapannya, memberi isyarat bahwa dia sudah siap, terlihat gagah dengan tali pegangan banteng putih dan rompi pelindung penunggang yang mencolok, helm dan pelindung kaki kulit yang sudah usang. Seth duduk tak bergerak. Perwujudan nyata dari kepercayaan diri muda yang tangguh. Ia mengangkat dagu singkat sebagai isyarat agar gerbang dibuka. Gerbang yang berderit itu terbuka lebar, dan Seth melesat keluar, berpegangan pada segumpal otot yang melintir dan berputar bagai peluru. Waktu melambat saat koboi ramping itu meredam tiap sentakan liar banteng, sarung tangan kulitnya mencengkeram begitu kuat, hingga buku-buku jarinya memutih di atas tubuh yang berputar itu. Tapi setelah beberapa detik pertarungan yang terasa tak berujung, Seth kehilangan cengkeramannya, dan banteng yang mengamuk di bawahnya melemparkannya ke udara. Dalam hitungan detik, dunia Seth hancur selamanya. Ia terjatuh di tanah yang padat, namun sebelumnya tanduk banteng itu menghantam bagian belakang kepalanya. Entah bagaimana, helm pengamannya tidak retak, dan dia perlahan keluar dari arena sebelum akhirnya ambruk ke tanah. Kakek Seth, Marcel, menceritakan detik-detik tragis terakhir dalam hidup Seth. Dia terkena benturan cukup keras, kata Marcel, seraya menambahkan bahwa cucunya mengenakan helm dan perlengkapan pelindung lainnya. Dia bangkit dan keluar dari arena lalu berkata kepada salah satu sepupunya, "Panggil kakekku." Lalu dia jatuh. Itu saja.
Itu yang terakhir. Mereka membawanya dengan ambulans. Mereka bahkan belum sampai setengah mil dari sana dan dia sudah tiada. Kami bergegas ke sana, tapi dia sudah tiada. Dia sudah tiada. Aku rasa semua orang di rodeo datang menemani kami. Ibu Seth, Raylene, menerima kabar yang memilukan itu lewat telepon dari seorang teman di Chiniki Rodeo Grounds. Dia menelponku saat dia pingsan dan mereka sedang berusaha menyadarkannya kembali, kata Raylene. Lalu, aku kehilangan sinyal. Tepat setelah bentrokan, Seth dibawa keluar dari area itu. Penyelenggara sudah menyiapkan dokter yang memberikan pertolongan pertama. Tak lama setelah itu, ambulans tiba untuk membawanya ke rumah sakit setempat. Salah satu petugas medis darurat mengatakan bahwa panggilan yang mereka terima adalah untuk cedera kepala traumatis. Namun tragisnya, di dalam ambulans, ia kemudian mengalami henti jantung. Henti jantung itu merenggut nyawa Seth Salto dalam hitungan menit, hanya beberapa bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-20. Banteng yang merenggut nyawa Salto berasal dari pemasok banteng rodeo yang berbasis di Alberta Utara. Dia sadar bahwa seorang penunggang banteng menempatkan dirinya dalam posisi berbahaya setiap kali dia masuk ke arena rodeo. Namun, anggota panitia tidak pernah membayangkan banteng ini akan menyebabkan kehilangan yang begitu tragis. Beban rasa bersalah dan kesedihan sangat berat. Tetapi mereka tidak menyalahkan hewan itu atas kejadian tersebut. Bagaimanapun juga, banteng-banteng itu dilatih untuk melakukan tugas, sama seperti para koboi mereka.